kalian itu akan masuk sekitar 12 orang, 11 sampai 12 orang. Itu terdiri dari 9 sampai 10 stase tindakan, 2 stase istirahat. Kalian akan dapat nomor urut. Nanti kalian masuk ke dalam ruang ujian, terus akan berdiri di depan kamar sesuai nomornya. Setelah itu nanti berdoa, kan? Berdoa selesai. Silahkan membaca soal. Soalnya itu ada 2, di luar sama di dalam. Di luar itu pakai akrilik, kalian buka. Nah, pernah lihat video Oce kan? Ya. Silahkan membaca soal. Itu hanya dikasih waktu 30 sampai 1 menit. Nah, kalian baca soal. Soalnya itu selalu kasus. Soalnya itu ada lebih dari 1 pertanyaan, bisa 3 pertanyaan, bahkan 4 pertanyaan. Contoh soalnya kasus bla-bla-bla, nanti nomor 1-nya lakukan pengkajian kepada pasien. Nomor 2, sebutkan diagnosa keperawatan. Nomor 3, lakukan tindakan apa, misalnya memasang oksigenasi, kalau perawatan luka gitu kan. Keempat, evaluasi dan dokumentasi, misalnya gitu ya. Nah, karena otak kalian itu sudah termindset bahwa OSCE itu adalah ujian praktikum, ketika selesai gitu ya, silahkan masuk. Nah, ketika masuk, di otaknya itu adalah melakukan tindakan, karena mikirnya ini ujian praktikum. Terus pertanyaan nomor 1 sama nomor 2-nya nggak kejawab. Ya, padahal itu pertanyaan, berarti harus dijawab. Karena itu pertanyaan, pasti ada bobot penilaiannya. Misalnya pengkajian 20%, nyebut diagnosa keperawatan 20%, tindakan 40%, evaluasi dokumentasi 10%, 10% sikap, total 100% kan. Kalau kalian skip nomor 1, 2-nya, pengkajian dan diagnosa, berarti kan kalian membuang 40%, 0 kan itu nilainya. Ya mending kalau tindakannya perfect, kalau enggak kan udah pasti remet. Karena banyak ketika OSCE itu yang tidak mengerjakan pertanyaan yang nomor 1 sama nomor 2. Nah, tips and triknya, kalian nggak perlu menghafal setiap tindakan itu peralatannya, perlengkapan alatnya itu apa saja, bahannya apa saja. Kalian tinggal sebutkan persiapan alat. Alat yang digunakan adalah, ya sebutin aja alat yang di depan mata. Kan setiap satu stase itu 1 tindakan. Ya. Jadi misalnya nih, pengkajian pasien oksigenasi. Nah, baca soal. Tuan B dirawat di ruang rawat inap bedah. Apa rawat inap penyakit dalam? Keluhannya adalah sesak nafas, batuk terus menerus. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, RR 24 kali per menit, tekanan darah 124/80. Terus apa lagi? SpO2 94% misalnya gitu ya. Terdengar di auskultasi, terdengar ronhi kan. Nanti kalian baca lagi soalnya sekilas, jawab aja pertanyaan nomor 1. Ingat, setiap masuk ke pasien harus perkenalan, identifikasi identitas pasien, kemudian menyebutkan tujuan, inform consent ya. Tujuan itu masuk ke inform consent. Itu gak boleh ngomong yang panjang karena waktu di dalam setiap stasiunnya itu cuma 5 menit. Bayangkan 5 menit aja. Jadi ngomongnya kalau panjang, saya perawat ini ibu yang keluhan ini, ibu keluhannya bagaimana, ibu namanya siapa, ya bu tanggal lahirnya saya lihat gelangnya ya ibu ya, tujuan saya mau melakukan perawatan luka, tujuannya adalah, itu kepanjangan, singkat aja, bu saya perawat ini, saya mau, ibu namanya siapa bu, oh iya tanggal lahirnya, cross check gelang pasien, gitu aja. Atau kalian bilang confirm gelang pasien, terserah bilang apa, pokoknya bila diucapin, berarti kalian sudah melakukan tahap itu, gitu, identifikasi. Ibu saya mau melakukan perawatan luka biar luka ibu gak infeksi, ibu berkenan, itu udah inform consent, udah minta persetujuan kan, udah nginfoin juga tujuannya apa. Kalau kita tujuannya adalah agar luka tidak infeksi, apakah ibu bersedia, itu kan kepanjangan ya, singkat aja karena waktunya 5 menit. Misalnya bersedia, kan bapak ini batuk-batuk, banyak dahak yang numpuk, saya mau suction, bapak bersedia di suction? Iya, oke pak, saya siapkan alatnya ya pak. Nah ya, nah yang B itu kan diagnosa keperawatan, sebutin lagi ke ini, pengkajiannya adalah sebutin soalnya ke dosennya, kan ngomong hasil pengkajian, disebutin lagi soalnya, RR sekian, TD sekian, terdengar ronhi. Diagnosa keperawatannya adalah bersihan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan mukus, ditandai dengan, sebutkan lagi hasil pemeriksaannya, ditandai dengan RR sekian, terdengar ronhi, batuk-batuk, udah beres. Jadi kalian nggak usah mikirin apa ya pengkajiannya.
kebanyakan ketika ditanya lakukanlah pengkajian fisik, melakukan pengkajian fisik kepada pasien melalui inspeksi normal, auskultasi, didengar apakah ada ronhi, apakah ada wheezing. Jadi kalian tuh membicarakan teori, padahal jawabannya itu udah ada di soal, dan itu kepanjangan, udah kepanjangan, kalian malah kayak mengulas materi. Kan kalau di materi pengkajian terhadap pasien, inspeksi dilihat apakah dadanya simetris atau tidak, kemudian dari auskultasi didengar apakah terdapat suara nafas yang tidak normal seperti ronhi, wheezing, kayak gitu, kalian sebutin kayak gitu. Kemudian dari auskultasi didengar sonor atau hipersonor, padahal kan nggak perlu. Jawabannya hasil pengkajian fisiknya adalah baca lagi soalnya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan soalnya dibaca lagi di soal. Di masa keperawatannya sebutkan lalu tindakan. Tindakan, Bapak mau disaksen? Iya. Persiapan alat, sebutin alat yang di depan Bapak. Misalnya perawatan luka nih, persiapan alat. GVZ terdiri dari 2 foam, 2 pinset anatomi, 1 pinset chirurgis, 1 gunting plester, ACL, kasar steril, plester, supratur, udah selesai. Sebutin aja, misalnya ada yang kelewat ya udah, yang penting kalian sudah nyebutin 4 aja itu udah cukup lah, 4 lebih lah, bisa lebih semuanya. Tapi ingat waktu, jadi nggak usah diakalin, karena pasti ngapalin ya, oh kalau pemasangan oksigen alatnya ini, kalau perawatan luka alatnya ini, nggak usah diakalin, tapi baca yang di depan mata, dilihat, sebutkan yang di depan mata. Makanya kalian harus hafal alat-alatnya, hafal namanya, bukan ngapalin pertindakan apa alatnya. Hafal, oh ini terdiri dari ini, sebutin, oh ini tuh bentuknya apa, pinset anatomis, pinset chirurgis, gitu ya tips and triknya. Kemudian setelah melakukan tindakan selesai, evaluasinya sebutkan aja hasil bagus-bagusnya setelah dilakukan fraction. RR menjadi 20 kali per menit, ronhi terdengar berkurang, kayak gitu, pasien tampak nyaman, lalu lakukan dokumentasi. Selesai. Membereskan alat, nah kalian nggak usah beresin beneran, disebutkan aja selesai, kemudian membereskan alat, taruh aja alat-alat kotornya di bawah, nanti ada probandus yang bantu beres. Waktunya cuma 5 menit. Kalau ada pergantian handscoon ya kayak perawatan luka ya, itu nggak usah ganti handscoon beneran walaupun disediain handscoon steril, tapi diomongin cuci tangan, memakai handscoon steril itu diomongin, dan handscoon kalian nggak boleh dilepas-lepas, walaupun kayak perawatan luka kan ada ngelepas handscoon. Karena misalnya contoh nih OSCE, nah masuk kan ya, kemudian soal Tuana dirawat di unit luka bakar dengan luka bakar di kaki sebanyak 4 luka. Berdasarkan pengkajian luka dibaca lagi soal. Warna dasar luka coklat, kuning kecoklatan, kemudian ada mukus, purulen, outputnya ringan sedang. Dan selanjutnya melakukan perawatan luka. Selanjutnya diagnosa ya, kalau ada soal diagnosa sebutkan diagnosa. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan apa, ditandai dengan, sebutkan lagi. Itu yang diapalin berarti diagnosa. Satu aja sih diagnosanya, sebutinnya. Cukup satu yang paling kelihatan. Kayak oksigen, kayak tadi kan suction berarti bersihan jalan. Dan dilihatnya per dosen. Pasti dosen itu bakal menguji kan. Saya dari seluruh tindakan yang saya ajar, yang paling mungkin diujikan pasti rawat luka, kan? Nah kalau rawat luka dia masuk ke perawatan yang mungkin ya gangguan integritas kulit atau risiko infeksi. Apalin 2 itu. Lihat Pak Rudi, Pak Rudi ngajarnya oksigenasi. Oh dari oksigenasi itu ada pemasangan oksigen sama suction. Dua-duanya mungkin aja keluar, ya. Atau salah satunya. Apalin berarti kalau nggak pola nafas tidak efektif, bersihkan jalan nafas tidak efektif. Lihat busulas, oh gangguan eliminasi, ya kan ya. Oh pemasangan kateter, cari diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan eliminasi, gangguan eliminasi purin, berhubungan dengan apa itu diapalin. Itu lihat per dosen, karena setiap dosen itu pasti menguji sesuai yang diajarkan. Nanti PJ mata kuliah, kalau moodnya PJMK lagi baik, ya datangin beliau. Bapak mau izin kita ada OSCE karena KMB materinya banyak, tindakan banyak. Izin Pak, apakah ada kisi-kisi tindakan mana saja yang di OSCE? Atau apakah ada kisi-kisi Pak? Bilang PJ mata kuliahnya siapa? Iya, tanya ke Pak Topan ya. Asmutnya baik, ya, senyum, ceria, gitu ya. Kalau beliau mau menjawab kisi-kisi, alhamdulillah kan bisa fokus untuk latihan di tindakan tersebut. Tapi kalau enggak ya kalian
tujuannya perawatan luka, oh disulas, kalau enggak mungkin pemasangan kateter atau bladder drain. Pak Rudi kalau nggak suction ya pemasangan oksigen, oh Pak Cahyo EKG, Nggak nutup ya. pemasangan EKG. Kalian harus bisa sampai interpretasi, karena yang di-OSCE-kan biasanya malah interpretasinya. Kalian soalnya itu kalian sudah melakukan pemeriksaan EKG sudah dilakukan, silahkan melakukan interpretasi. 1, irama apa, hasil EKG iramanya apa, 2, heart rate-nya berapakah panjang PR interval, kayak gitu. Enggak, itu kelamaan soalnya, lebih dari 5 menit. Iya, biasanya interpretasi. Pengalaman saya kebanyakan interpretasi. Jadi kalian akan dikasih kertas sama pulpen, di dalam tuh kalian duduk dan menulis jawaban, dikumpulkan ke dosen. 5 menit. Semuanya 5 menit. Nanti udah selesai ya, mau selesai nggak selesai kalian harus keluar. Waktu habis, silahkan pindah ke stase selanjutnya. Udah, nggak ada waktu klarifikasi atau apa. Dosen yang menguji nggak akan intervensi di tengah-tengah. Jadi kalian nggak akan buyar karena bukan kayak gitu, itu salah, nggak akan ada intervensi di tengah-tengah. Jadi kan akan didiamin aja ngalir. Ya, kan setelah selesai pengkajian luka, nyebutin diagnosa keperawatan, melakukan perawatan luka, membuka handscoon, melakukan cuci tangan, itu disebutin aja, nggak usah dibuka beneran handscoonnya. Membuka handscoon, melakukan cuci tangan, menyiapkan alat-alat, membuka kasa steril. Nah ini lakukan cepat. Kalau kalian yang pertama, pasti kalian kebagian yang membuka luka. Tapi kalau yang selanjutnya pasti udah banyak yang terbuka gini. Jadi kalian ambil. Nah, kalau saya dosen pengujinya, bagi saya prinsip sterilnya terjaga. Satu udah terbuka. Cuci tangan menggunakan handscoon steril disebutkan. Jadi SOP-nya itu disebutkan. Gak mungkin kalian buka terus pasang, kan habis ya. Cuci tangan memakai handscoon steril. Menyiapkan bahan. Kalian siapkan 2-3 kasa. Kalau karena cuma 5 menit, bersihinnya 2 kali aja. Melakukan perawatan luka, bersihkan luka dari atas ke bawah, sebutkan. Cepat. Mengeringkan luka dengan kasa kering. Setelah itu yang ini on-kan 1 tangan yang kiri. Buka sendiri kan. Ih, bersih. Kalau kayak gitu nanti buang aja ya, diambil lagi ica-icanya. Udah selesai kan sterilnya? Udah on-kan semua.
perawatan luka selesai, bersihkan alat, taruh tisu. Lepas handscoon, cuci tangan, evaluasi, warna luka masih coklat kekuningan, mukus purulen, outputnya berkurang menjadi pengeluarannya ringan. Kemudian pasien merasa meringis saat dibersihkan luka. Setelah perawatan luka, pasien merasa nyaman. Lalu lakukan dokumentasi selesai. Evaluasinya itu ya kalian ngarang aja habis perawatan luka ya agak better lah gitu.